Superman maunya dia yang ngalahin musuh, tapi kata Avengers, oh tidak bisa, kami dong yang harus ngalahin musuhnya. Kan bingung bro, nggak dikalahin musuhnya nggak mungkin. Kan kita nonton superhero biar mereka ngalahin musuh. Gelap. Behind Hero. Halo bro, welcome to Behind Hero, channel yang akan membongkar segala sesuatu tentang superhero, khususnya Marvel. Sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini gue akan bahas kenapa sih Marvel dan DC nggak pernah bikin film bareng. Bukannya itu bisa jadi film superhero paling gede dalam sejarah? Yuk kita bongkar. Di video kali ini pembahasan masalah Marvel dan DC akan gue bagi dalam 5 segmen. Jadi dengerin sampai habis biar nggak gagal paham. Langsung aja nggak usah lama-lama. Segmen 1. Yes, di segmen 1 ini kita akan bahas masalah sejarah persaingan Marvel dan DC. Jadi gini bro, DC itu duluan muncul. Karakter Superman itu diciptakan pada tahun 1938. Lalu Marvel nyusul menciptakan karakter Fantastic Four pada tahun 1961. Artinya DC lebih dulu 23 tahun daripada Marvel. Nah, DC ngerasa lah gue lebih tua dari lu, lebih senior bro. Makanya sejak awal mereka ini udah kompetisi, mirip kayak Coca-Cola versus Pepsi. Mereka udah bersaing dari komik, penjualan mainan, sampai di film. Bahkan fansnya juga suka perang di forum. Jadi ini bukan soal karakter, ini soal sejarah panjang dua kerajaan raksasa pop culture yang dari dulu emang udah saingan. Pusing sih. Lanjut ya, segmen kedua. Oke, di segmen kedua ini kita bahas masalah hukum dan lisensi. Lo tahu kalau Marvel itu miliknya Disney, sedangkan DC itu dimiliki oleh Warner Bros. Dua perusahaan gede yang juga saingan. Jadi perusahaan pemiliknya pun juga saingan, gak cuma produknya doang. Selain itu, lisensi dari masing-masing film dipegang oleh studio yang berbeda. Jadi kalau mau gabungin film antara Marvel dan DC itu bakal ribet banget izinnya. Lebih ribet daripada lu ngurus BPJS bro. Tapi bukan itu juga masalahnya. Pertanyaannya, siapa yang dapat keuntungan lebih besar? Marvel kah atau DC kah? Siapa yang lebih banyak tampil? Siapa yang menang di ending? Atau siapa yang berhasil ngalahin musuhnya? Ujung-ujungnya baru nulis naskah udah berantem bro. Superman maunya dia yang ngalahin musuh, tapi kata Avengers, oh tidak bisa, kami dong yang harus ngalahin musuhnya. Kan bingung bro, nggak dikalahin musuhnya nggak mungkin. Kan kita nonton superhero biar mereka ngalahin musuh. Gelap. Next, segmen ketiga. Segmen 3, ego kreatif dan karakter yang terlalu berbeda. Kita semua tahu kalau gaya cerita DC itu lebih gelap, lebih serius, dan lebih misterius. Sedangkan gaya cerita Marvel itu lebih ringan, lebih humoris, dan pop culture. Gak mungkin satu film dua gaya cerita digabungin. Ini sutradaranya bisa migrain 7 hari 7 malam bro. Selain itu, karakter antara dua ini sangat amat jauh berbeda. Misal nih, Batman dan Iron Man punya filosofi yang jauh banget bedanya. Jadi kalau mau disatuin, itu ibarat lo mau bikin kopi tapi toppingnya pakai sambal. Bingung dan aneh rasanya, kecuali sutradaranya jenius banget. Segmen keempat. Yes, segmen 4, dulu pernah crossover. Nah, ini dia nih berita baiknya. Dulu banget pada tahun 1996 ada komik judulnya DC vs Marvel. Bahkan ada karakter gabungan yaitu Amalgam Universe. Tapi cuma di komik aja dan gak pernah sampai ke layar kaca, apalagi layar lebar. Gue juga gak tahu kenapa cuma berani batas komik aja. Logikanya kalau komik bisa, harusnya layar lebar juga bisa dong. Oke, kita lanjut ke segmen terakhir. Yes, segmen 5. Apakah mungkin di masa depan bakal gabung? Secara teori bisa aja,
kalau studio besar merger atau bikin kontrak super besar. Tapi butuh niat yang besar, pembagian hak yang adil, dan naskah yang memuaskan untuk kedua belah pihak. Fans pasti dukung, tapi produser dan sutradara belum tentu. Bayangin hype-nya, tapi juga bayangin dramanya di belakang layar. Bisa jadi problemnya malah lebih seru di belakang layar daripada filmnya sendiri. Oke, jadi kenapa Marvel dan DC nggak pernah bikin film bareng? Jawabannya karena duit, karena ego, dan sejarah panjang persaingan. Tapi siapa tahu suatu hari nanti kita bisa lihat mereka bersatu di layar lebar dan bikin dunia geger. Oke bro, segitu dulu video kali ini. Kalau lu suka sama video kayak gini, boleh dibantu subscribe, like, dan komen ya bro. Gue udah siapin beberapa materi untuk konten-konten selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru. Sampai ketemu di video selanjutnya.